Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, kita mendengarkan renungan harian pada hari ini, mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan bersama pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Ulangan 4 ayat 2. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, firman Tuhan untuk kita pada hari ini mengajari kita menjadi pribadi yang konsisten. Pribadi yang taat seutuhnya kepada kehendak Tuhan. Ketika kita memutuskan kita percaya kepada Allah Tuhan kita, serentak dengan itu seluruhnya kita mengatakan, segala sesuatu ketetapan Tuhan, apakah itu larangan yang harus kujauhkan dan perintah yang harus kulakukan, itulah yang menjadi konsistensi kehidupan setiap orang yang percaya kepada Allah. Tuhan Allah mengajarkan kita menjadi pribadi yang konsisten, Bapak Ibu. Konsisten melakukan firman-Nya, tidak seturut pada kehendak kita, tidak seturut pada perasaan kita, tidak seturut kepada bagaimana kepada diri saya, bukan Bapak Ibu, tetapi bagaimana firman Allah ini memberitahukan kepada kita bahwasanya semua yang telah diperintahkan oleh Allah tidak boleh ditambahi dan dikurangi. Apa artinya, Inang? Tidak boleh ditambahi dan tidak boleh dikurangi. Artinya pemilik mutlak perintah, hukum, dan segala sesuatu yang boleh kita lakukan adalah Tuhan. Kita tidak boleh memerintah diri kita sendiri dengan mengadakan aturan-aturan di dalam diri kita sendiri. Ketika kita menjalani kehidupan ini, ketika kita mau baik di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, harus selalu mengacu kepada firman-Nya. Harus selalu mengacu apa yang dikatakannya. Kita tidak boleh jikalau saya senang dengan sesuatu ini, maka akan saya lakukan dengan sesuai dengan kehendak saya. Bukan Bapak Ibu. Orang yang telah menerima keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus serentak dengan itu berjanji bahwasanya hidupnya harus senantiasa dalam perkenanan Tuhan, Bapak Ibu. Hal yang kita lakukan dalam kehidupan ini adalah setia di dalam ketaatan kepada Tuhan. Jikalau kita mengurangi atau bahkan menambahi sesuka hati kita, menurut penafsiran kita sendiri, maka hukuman akan berlangsung, Bapak Ibu. Mari ketika kita mengingat, Bapak Ibu, apa yang telah diperintahkan Tuhan kepada manusia yang pertama, yaitu Adam. Dikatakan di sana, semua pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan, tetapi hanya ada satu pohon yang tidak boleh kamu makan. Jikalau kamu makan, kamu akan mati. Tuhan mengatakan perintahnya dan berfirman kepada manusia yang pertama itu. Tetapi ketika manusia yang pertama itu mau keluar dari perintah itu, dan di dalam hatinya berkata, tidak apa-apa. Lalu dia melanggarnya, lalu mereka memakannya, dan mereka hukuman ada, yaitu dikeluarkan dari Taman Eden. Itu berarti Bapak Ibu, saudara-saudariku, apa yang boleh diperintahkan Tuhan Allah kepada kita harus konsisten kita lakukan. Kalau Tuhan berkata, jangan mencuri, jangan pernah mencuri. Jangan membunuh, jangan pernah membunuh. Dengan artian setiap hal yang kita lakukan dari batas yang ditetapkan oleh Tuhan kepada kita, hukuman menanti. Tetapi bagaimana, Inang? Apakah harus selalu tinggal dalam hukuman itu? Allah sangat mengasihi kita, Bapak Ibu. Maka dengan kasih-Nya, dengan ketergerakan hati Allah, siapa yang melakukan pelanggaran, Tuhan mengampuninya. Tetapi kita pun harus komitmen hidup dalam perkenanan Tuhan. Bahwasanya ketika kita diampuni oleh Tuhan, setialah kepada Tuhan.
Kalau tidak, kita melakukan kesalahan lalu diampuni, melakukan kesalahan lalu diampuni. Kita melihat contoh kehidupan bangsa Israel sangat menyusahkan sekali. Saat ini mereka setia, beberapa tahun kemudian mereka mengkhianati Allah. Allah menghukum mereka, lalu Allah kembali mengasihi mereka. Lalu ketika Allah memberikan anaknya Tuhan Yesus Kristus, hanya sekali pendamaian itu dengan darah anaknya yang tunggal untuk kita semua dan berarti. Untuk menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudariku, Tuhan menginginkan kita harus setia dan taat di dalam setiap firman-Nya. Ketika kita mengatakan kita adalah orang Kristen, pengikut Yesus Kristus, maka keteladanan Tuhan Yesuslah yang harus kita lihat dan hidupi dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudariku, firman ini juga memberitahukan kepada kita yang berhak atau bahkan yang berkuasa atas hidup kita hanya Allah saja. Maka jikalau itu terus kita imani, yakin dan percayalah, Tuhanlah akan yang menjaga kehidupan kita. Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Dan Tuhan yang senantiasa melindungi kita. Mari tetap setia, mari tetap taat kepada firman-Nya di dalam ketundukan melakukan segala yang boleh diperintahkannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami, Engkau mengajarkan kami untuk kami hidup taat dan konsisten dalam melakukan firman Tuhan supaya iman kami semakin bertumbuh dan berbuah. Ajari kami Tuhan untuk melakukan segala sesuai yang Tuhan perintahkan kepada kami. Ajarkan kami Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kiranya Tuhan berkenan dalam setiap doa-doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.